Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang ibadah haji, zakat, dan wakaf. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis tata cara ibadah haji, zakat, dan wakaf. Yang kedua, menyimpulkan tata cara ibadah haji, zakat, dan wakaf. Adapun indikator yang harus dicapai yaitu menganalisis makna haji, zakat, dan wakaf, menganalisis syarat dan rukun haji, zakat, dan wakaf, menganalisis hukum haji, zakat, dan wakaf, mendemonstrasikan bacaan hadis-hadis yang terkait dan mendukungnya tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui metode problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis makna haji, zakat, dan wakaf, menganalisis syarat dan rukun haji, zakat, dan wakaf, menganalisis hukum haji, zakat, dan wakaf, mendemonstrasikan bacaan hadis-hadis yang terkait dan mendukungnya tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Baik, kenapa kita harus mempelajari hikmah ibadah haji dan zakat dan wakaf? Agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat menimbulkan jiwa sosial kita, jiwa memberi kita, agar kita bisa menjadi orang yang tidak bakhil, tidak kikir, bisa berbagi terhadap sesama yang tidak mempunyai kelebihan harta. Baik, itulah tadi tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita langsung ke materi, yaitu pengertian haji. Ibadah haji, pengertian dan hukum, syarat dan rukun, kemudian hikmah ibadah haji. Pengertian dan hukum ibadah haji. Secara bahasa, haji adalah sengaja mengunjungi. Secara istilah, sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Adapun hukum haji yaitu fardhu ain, wajibnya bagi yang sudah mampu sekali seumur hidup. Syarat dan rukun ibadah haji. Syarat haji yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu, yang kelima yaitu merdeka. Adapun rukun haji, yang pertama yaitu ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Ihram, apa itu ihram? Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih. Yang kedua yaitu wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf, ada tawaf
udum, tawaf ifadah, kemudian tawaf wada. Yang keempat yaitu sya'i. Apa itu sya'i? Sya'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang terakhir yaitu tertib. Apa itu tertib? Pelaksanaan rukun haji harus dilakukan secara berurutan, mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, hingga tahallul. Hikmah ibadah haji. Ibadah haji mempunyai hikmah. Yang pertama yaitu memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dari seluruh dunia. Yang keempat, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa, Marwah, Sumur Zam-Zam, Hajar Aswad, dan lainnya. Yang kelima, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Yang kedua adalah zakat. Ada pengertian dan hukum, syarat dan rukun, hikmah zakat. Adapun pengertian dan hukum zakat. Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, suci, dan berkembang. Secara istilah, pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Adapun hukum zakat, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Syarat dan rukun zakat. Yang pertama yaitu syarat muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Syarat muzaki yang pertama yaitu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik, yang keempat berakal. Syarat harta, jenis harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, milik penuh. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima, bebas dari hutang. Yang keenam, berlaku setahun. Yang rukun zakat. Zakat mempunyai rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang terkena wajib pajak. Yang kedua, diserahkan kepada orang yang mengurus zakat atau amil zakat. Yang ketiga, amil zakat menyerahkan kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Hikmah zakat bagi muzaki. Yang pertama yaitu memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan harta. Yang ketiga, memelihara harta lebih barokah. Yang keempat, wujud syukur. Pembahasan kita yang terakhir yaitu wakaf. Apa itu wakaf? Ada pengertian dan hukum, ada syarat dan rukun, ada hikmah wakaf. Pengertian dan hukum wakaf. Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan
al-habs, dan mencegah al-man'u. Artinya, menahan untuk dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Secara istilah, wakaf, ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Adapun hukum wakaf, hukumnya wakaf itu sunnah, namun bagi pemberi wakaf merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Syarat dan rukun wakaf. Rukun wakaf, yang pertama al-wakif, adanya orang yang berwakaf. Yang kedua al-mauquf, adanya benda yang diwakafkan. Yang ketiga al-mauquf alaih, orang yang menerima manfaat wakaf baik perorang maupun kelompok, disertai tugas untuk mengurus dan memelihara barang wakaf atau nazir. Yang keempat, sigot, lafaz atau ikrar wakaf. Syarat al-wakif, memiliki secara penuh harta itu artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. Berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang mabuk. Yang ketiga balik. Yang empat, mampu bertindak secara hukum. Syarat al-mauquf, barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, pengalihan milik pada ketika itu tidak syah. Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain, atau disebut juga dengan istilah ghaira syai'. Syarat sigoh, ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya. Tidak syah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Ucapan itu dapat direalisasikan segera tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ucapan itu bersifat pasti. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Syarat al-mauquf alaih. Yang pertama muayyan, yang kedua gairu muayyan. Adapun hikmah wakaf. Yang pertama, sebagai salah satu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuka jalan bagi orang beriman yang gemar berwakaf dan berlomba-lomba dalam amal kebajikan dan mengharapkan pahala. Yang ketiga, memberi pahala yang berkelanjutan kepada al-wakif selepas kematian selagi harta wakaf tersebut kekal dimanfaatkan. Yang keempat, untuk kebaikan Islam seperti membina masjid, tanah, perkuburan, dan sebagainya. Yang terakhir, membantu beban orang fakir dan miskin serta anak yatim. Demikian video kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.